Selamat datang di kelas tahapan langkah-langkah pembuatan SOP. Sebelumnya mungkin kita review sedikit apa sih yang dimaksud dengan SOP. Seperti yang sudah disampaikan di sesi sebelum, SOP itu adalah sebuah dokumen yang berisi dari rangkaian instruksi atau langkah-langkah untuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Itu yang dimaksud dengan SOP. Tapi sebelumnya teman-teman sudah tahu belum sih ya seperti apa bentuk SOP itu? Karena memang ada beberapa yang bilang juga dari peserta belum punya SOP. Nah ini kita mungkin perlu review sedikit ya. Seperti apa sih bentuk SOP? SOP itu seolah-olah jadi momok. Karena memang kayaknya wah banget gitu ya. Gitu. Harus banget gitu punya SOP. Apalagi yang mau ambil ISO gitu ya. Memang iya sih harus ada SOP gitu. Tapi sebenarnya SOP itu sangat sederhana sekali. Bentuknya tuh simple. Hanya terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada identitasnya, ya, ada uraiannya, dan yang terakhir ada bagan alurnya. Nah, itu seperti apa yang paling benar SOP? Nah, tidak ada. SOP tidak ada yang paling benar. Yang ada adalah yang paling tepat. Bisa jadi SOP dari provider A dengan provider B bentuknya beda banget. Iya. Perusahaan A dengan perusahaan B bisa berbeda sama sekali, nggak apa-apa. Selama tadi bentuknya ada 3, umum yang dasar. Pertama adalah adanya identitas SOP yang berisi nama, tanggal, ya, nama perusahaan, nomor dari SOP-nya. Lalu ada uraian mengenai apa sih SOP ini, tentang apa, deskripsinya. Dan yang terakhir adalah tentang bagan alurnya. Ada 3 komponen itu dalam sebuah bentuk SOP. Kita coba bedah. Ya. Pertama adalah soal identitas. Identitas SOP ini, SOP bisa ada 2 nih, ada bentuknya buku gitu ya, sudah 1 bundel, ada yang masih lembaran-lembaran gitu ya. Nah kalau ini sudah 1 bundel biasanya dijilid gitu ya, ada covernya tuh. Nah identitas SOP adanya di cover tersebut gitu ya, berisi soal nama instansi, nama perusahaan, nama SOP-nya, gitu, tahun pembuatan, alamat perusahaan mungkin, ya selayaknya sebuah judul lah, selayaknya sebuah cover ya. Tapi ada juga SOP yang masih bentuknya lembaran-lembaran gitu ya. Nah di lembaran tersebut juga ada identitas SOP ya, berisi juga soal nama SOP, nomor SOP gitu ya. Nah lalu siapa yang mengesahkan, nah itu ada juga tuh di situ tuh. Nah itu yang disebut dengan identitas SOP gitu ya. Penting lah gitu ya. Kalau ada 1 lembar gitu cuma ada gambar doang, ada tulisan doang, nggak ada judulnya, nggak ada namanya, kita akan bingung kan gitu ya. Nah itu dia, penting sekali identitas SOP. Nah, lalu kita masuk ke komponen yang kedua dari bentuk SOP, yaitu adalah uraian SOP. Nah, di uraian inilah dijelaskan mengenai ya jelasan soal SOP-nya, ya, cakupannya, ya, definisinya, ya, siapa pelaksananya, ya, yang saling terkait mana saja, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini apa saja. Nah, itu yang disebut uraian. Ada yang paling baku bentuknya seperti apa saja? Tidak ada, lagi-lagi tidak ada yang paling benar. Yang penting berisi uraian dari SOP ya, dan sesuai sama prinsip-prinsip SOP yang akan kita jelaskan belakangan dan kita pernah bahas di sesi sebelumnya ya gitu. Yang penting sesuai sama prinsip SOP gitu. Nggak ada yang baku gitu, wah harus begini gitu, ukurannya 2 cm, ada kotak-kotaknya. Boleh ditiru ya, biar cakep gitu. Tapi selama itu punya identitas ya dan ada uraiannya, cukup ya. Dan yang terakhir bentuknya adalah bagan alur ya, atau ya skema gitu ya. SOP terakhir juga komponennya ada bagan alurnya gitu ya. Jadi umumnya nih ya, kalau kita bicara 1 lembar gitu ya, di 1 lembar ini itu ada di atasnya ada headernya, itu adalah identitas SOP-nya ya. Lalu di tengahnya itu adalah uraian SOP-nya, dan lembar berikutnya atau dibaliknya itu ada flowchart-nya, bagan yang menjelaskan rangkaian pekerjaannya. Nah, karena SOP kan adalah dokumen yang berisi tentang rangkaian alur aktivitas ya, yang menjelaskan atau instruksi pekerjaan atau tugas. Nah, ini memang belakangnya ada tuh rangkaian alurnya. Nah, jadi SOP sebenarnya sederhana sekali, mudah sekali bikin SOP. Ya, nah tinggal ada identitas, ada uraian, dan ada bagan alurnya. Mudah sekali bikin SOP. Tapi kenapa proses kelas kita jadi panjang? Ada hal-hal yang kita bahas ya. Karena SOP memang tidak bisa berdiri sendiri.
Ya, SOP sangat erat kaitannya sama proses bisnis. Seperti di sesi sebelumnya sudah kita bahas. Oke, kita lanjut ke bagan alur ya, atau flowchart. Nah, dalam bagan alur ini memang ada beberapa simbol yang umumnya digunakan, gitu ya. Pertama adalah simbol kapsul ya, atau tabung gitu. Itu disebut dengan simbol terminator. Simbol ini itu adalah tanda mulai dari sebuah SOP dan akhir, gitu ya. End to end-nya di lambang ini. Awalnya di mana? SOP itu kan rangkaian aktivitas ya. Dimulai dengan apa, diakhiri dengan apa. Nah, mulai akhirnya itu digunakan lambang tabung, lambang kapsul kalau dalam bagan. Nah, selain lambang kapsul ada lambang persegi panjang. Nah, ini yang lambang menjelaskan proses. Jadi kalau ada hal yang menjelaskan proses, misalkan menginput dokumen, nah, itu bentuknya kotak. Ya, menghubungi klien bentuknya kotak. Gitu, bukan kapsul. Nah, biasanya itu ada di urutan setelah yang kapsul tadi ya, setelah terminator ya. Lalu ada simbol yang kita sebut dengan simbol proses dengan lambang persegi panjang tadi. Itu antara dua simbol terminator yang menjelaskan mengenai proses. Dan lambang yang ketiga itu adalah lambang yang berbentuk apa ya? Belah ketupat. Ya. Ini kita sebut dengan lambang decision. Nah, yang menarik dan unik dari flowchart ini, bagan alur ini, memang ada sebuah proses yang akhirnya bercabang, gitu ya. Ya, di antara dua pilihan. Gitu ya. Ini dilambangkan dengan belah ketupat. Di sini biasanya ada pertanyaan, apakah iya atau tidak? Nah, kalau iya, lanjutnya kemana? Tidak, lanjutnya kemana? Nah, beda soalnya. Sudah atau belum? Nah, kan? Ada atau tidak? Nah, itu umumnya biasanya begitu tuh. Dilambangkan dengan lambang decision atau bentuknya adalah belah ketupat. Nah, lambang berikutnya yang biasa digunakan dalam bagan alur itu adalah lambang arrow. Ini yang menunjukkan arah. Gitu. Karena kalau proses tadi dalam bagan alur itu kan memang ada decision tadi, nah itu bisa membedakan tuh. Ada yang misalkan ya ke kanan, ya, no ke kiri. Nah, itu dilambangkan dengan arah. Dari tahap 1 ke 2 dilambangkan dengan arah gitu ya. Tahap 3 ke 4 juga dilambangkan dengan lambang arah atau arrow. Dan yang terakhir adalah lambang perisai. Ini namanya off-page connector. Nah, ini harus hati-hati nih kalau ada lambang ini. Kenapa? Karena itu bagan alurnya nggak berhenti di satu halaman. Karena lanjut ke halaman berikutnya gitu ya. Ini yang biasanya bagan alurnya cukup panjang prosesnya. Nah, ini ada yang namanya off-page connector. Itu yang menentukan bahwa ini belum selesai SOP-nya. Tahapannya belum selesai, lanjut di halaman berikutnya. Nah, itu. Ya bisa jadi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Nah, dilambangkan dengan off-page connector. Kalau ngelihat lambang perisai, oh berarti SOP-nya belum selesai. Kalau terisi 1 halaman doang, nggak ada belakangnya, kita harus curiga, hilang berarti. Gitu. Nah, itu lambang-lambang yang ada dalam bagan alur sebuah SOP. Oke, kita sudah ya sedikit berandai-andai gitu ya. Saya sudah kasihkan sedikit gambarannya soal seperti apa sih bentuk SOP. Nah, lalu bagaimana kita membuat SOP? Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang sangat sederhana. Hanya 7 langkah. Kenapa? Karena SOP itu memang sangat sederhana untuk dibuat. Mudah sekali untuk dibuat. Ya. Sederhana. Kita hanya tinggal menulis apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis. Prinsip dasar sebuah SOP. Ya, contoh misalkan kayak kita ingin membuat program. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Ya. Kita melakukan program meta analisis, tulis. Langkah kedua apa? Rapat antar tim program, tulis. Langkah ketiga apa? Membuat proposal, tulis. Udah jadi SOP. Tinggal kasih judul sama uraian, sama kasih bagan alur. Itu SOP. Bahkan ada kok SOP yang cukup dengan seperti itu aja. Ada formatnya, nanti kita bahas setelah ini. Nah, tapi kita kembali ke 7 langkah praktis membuat SOP. Langkah pertama adalah kita melakukan analisa proses bisnis perusahaan. Langkah yang kedua, kita petakan alur proses bisnisnya. Lalu langkah yang ketiga, kita identifikasi kebutuhan SOP. Dan yang keempat, kita tentukan format SOP yang ingin kita buat. Yang kelima adalah kita melakukan penggalian data.
untuk membuat SOP. Dan yang keenam adalah kita menulis SOP-nya ya. Dan yang ketujuh itu ada review SOP.